Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejarawan lovers, saya Ahmad Ali Jaya. Kali ini saya akan membahas tentang pembaharuan Islam di Mesir. Nah, seperti apakah pembaharuan Islam di Mesir itu? Nah, kita simak videonya bersama-sama. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I? Pembaharuan Islam di Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam pada masa zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-Ash yang kemudian dijadikan gubernur Mesir. Kemudian diganti oleh Abdullah ibnu Abi Syar di masa Khalifah Utsman dan berbuntut pada konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Setelah Mesir menjadi bagian dari Islam, Mesir hadir dengan memberikan peranan yang sentral dalam sejarah kemanusiaan. Misalnya, menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika dan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar yang ada di Aljazair dan Tunisia. Kemudian menjadi kekuatan Islam di Afrika dalam segi kekuatan militer dan ekonominya. Yang selanjutnya adalah pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai arti penting dalam sejarah kenabian. Yang terakhir, menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam. Setelah kehancuran Islam di Baghdad, Mesir tampil sebagai format perpolitikan yang baru, berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah yang didirikan oleh aliran Syiah atau kerajaan Syiah. Telah memberikan isyarat adanya kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kaki di Mesir pada tahun 1798 Masehi, Mesir berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Secara politik terbelah menjadi dua kekuasaan yang saling menghancurkan. Di antaranya Kerajaan Mamluk dan pemerintahan yang didukung oleh Utsmani di Istanbul, yang membuat situasi kekuasaan di Mesir tidak lagi stabil. Kekacauan, kemerosotan sosial masyarakat, dan perhatian terhadap pembangunan yang lemah. Karena setiap saat selalu dihantui oleh perang. Dengan keadaan seperti ini, datanglah Napoleon beserta pasukannya melebarkan sayap imperialisme terhadap wilayah yang memiliki potensi alam dan warisan-warisan historis. Sebagai batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia.
Kemudian Napoleon membawa berbagai teknologi seperti alat percetakan, mikroskop, teleskop, dan lain-lain, serta berbagai ide-ide yang dihasilkan oleh revolusi Prancis diantaranya. Sistem pemerintahan menjadi republik. Yang kedua, ide persamaan di mana kedudukan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Yang ketiga, ide kebangsaan yang menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang. Selain ide tersebut, beberapa keberhasilan yang dicapai oleh orang sipil Prancis diantaranya adalah membuat saluran air di lembah Sungai Nil. Ditemukannya batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Dalam bidang pemerintahan, bergantinya sistem kerajaan menjadi sistem republik yang kepala pemerintahannya dipilih dalam waktu tertentu. Kemudian tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir adalah Muhammad Ali Pasha dan Al-Tahtawi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pemikiran pemimpin Islam untuk melakukan perubahan, antara lain, yang pertama adalah para utusan yang selalu membaca realitas budaya barat dan tetap berkomunikasi melalui terjemahan. Yang kedua, berkembangnya percetakan di dunia Islam, mengetahui kebudayaan yang maju di zaman lampau, dan tersebarlah macam-macam turas klasik. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran telah membuat para generasi memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan benar. Buku-buku yang telah banyak mengantarkan anak bangsanya menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, koran yang berperan penting dalam memperkenalkan perhatian dan prinsip-prinsip Islam ke dalam masyarakat Islam dunia. Persoalan-persoalan terkini di Mesir. Dalam masa lebih kurang 50 tahun terakhir, masyarakat Muslim sudah sangat ketinggalan dalam banyak hal dibandingkan dengan masyarakat lain di dunia. Ini sebagai imbas dari penjajahan Barat yang sudah sangat mendalam terhadap dunia Islam. Suara pembaruan Islam, masyarakat dan budaya Islam pada umumnya kurang kuat dibanding dengan suara para penjajah itu. Salah satu penyebab adalah terjadinya perselisihan antara negara di Timur Tengah. Dunia Islam mendapat bencana karena ulah perpolitikan yang mengakibatkan perpecahan, sehingga mereka sendiri tidak mau bersatu. Uhuwah dan solidaritas sudah hilang dari umat Islam. Bangsa-bangsa Muslim di berbagai negara yang berbeda tidak lagi memiliki empati terhadap bangsa Muslim lain. Filsafat Islam ikut mendapat imbas dari problema ini. Umat Islam terpengaruh oleh pola pikir Barat dan meresponnya mentah-mentah. Amat sulit mengubah cara pikir sehingga dibutuhkan waktu yang sangat lama dan metode yang tepat untuk mengulanginya.
Selain bidang pemikiran, dijumpai dominasi Barat dalam berbagai segi yang berbahaya bagi umat Islam. Hal ini membuyarkan sendi-sendi filsafat yang telah ada sehingga menghapus keinginan perkembangan filsafat Islam itu sendiri. Berdasarkan pengalaman yang telah berlalu, diperkirakan filsafat Islam menghadapi beberapa persoalan karena dua faktor. Yang pertama adalah pola pikir aliran Salafi yang sangat ketat dan kuat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber-sumber ajaran Islam dan tidak memberi peluang untuk menginterpretasikan nas-nas lebih jauh. Ketika terjadi benturan suatu doktrin dengan perkembangan yang terjadi di abad modern, mereka tidak mau memperhatikannya. Yang kedua, pola pikir Barat mengatakan bahwa kemajuan hanya diperoleh melalui satu jalan, yaitu metode Eropa dan Barat. Alasannya, mereka sudah berhasil mencapai kemajuan dan membuktikannya dalam kehidupan. Hal ini telah menarik perhatian masyarakat Muslim sehingga merasa terpukau dan perlu mencontohnya dalam kehidupan. Filsafat Islam di abad modern ini tidak akan ada, melainkan telah ada terlebih dahulu akar-akarnya di masa lampau. Bila dilihat dari perubahan pikiran para pemikir Muslim abad modern, dihitung dari 1115 Hijriah atau 1700 Masehi, menurut beberapa pemikir Mesir, zaman modern dimulai dengan masa kebangkitan dunia Arab sampai dengan sekarang. Masa itu dimulai oleh 3 tokoh, yaitu Jamal al-Din al-Afghani pada 1839 sampai 1873 dengan peletak dasar gerakan pembaharuan agama. Yang selanjutnya adalah Rifa'ah Tahtawi pada 1801 sampai 1873 sebagai peletak dasar liberalisme modern dan Sibyl Samuel sebagai penemu gelombang sekularisme. Kemudian berlanjut pada filsafat Islam di Mesir modern. Ada beberapa indikasi telah terjadi redefinisi besar-besaran terhadap filsafat Islam. Ada yang mengatakan bahwa filsafat Islam masih ada. Sebagian lagi mengatakan filsafat Islam telah berubah menjadi pemikir Islam. Hasan Hanafi dan Hamid Tahir mengatakan bahwa filsafat Islam itu tetap ada. Tokohnya adalah Syad al-Din Shirazi dan Imam Khomeini. Jika ada orang berpendapat bahwa filsafat tidak ada lagi adalah salah besar. Ilmu-ilmu yang berkembang seperti tasawuf, ilmu kalam dan usul fikih sebenarnya merupakan bagian dari filsafat Islam karena menggunakan metode-metode filsafat. Sementara itu, Zamal Marzuki
salah seorang dosen sekaligus ketua jurusan filsafat dan tasawuf Fakultas Adab Universitas Ain al-Syams, Kairo, mengatakan bahwa filsafat Islam itu tidak ada lagi, tetapi telah berubah menjadi pemikiran Islam. Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Ali al-Razik. Menurut Jamal, bukan lagi filosof, tetapi pemikir Muslim. Sementara itu, Hasan Hanafi dan Hamid Tahrir telah menganggap mereka sebagai filosof. Dengan demikian, zaman modern adalah lanjutan dari zaman klasik dan zaman pertengahan. Akar pemikiran modern itu terdiri atas 3 hal, yaitu turas lama yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern, turas lama yang dekat yaitu turas barat sejak terjadi kontak dengan dunia Islam gelombang pertama dengan Yunani dan Romawi. Dan yang ketiga adalah kontak dengan barat modern semenjak kedatangan Prancis ke Mesir.